Halo teman-teman, balik lagi di podcast ala-ala. Nah, di podcast kali ini tuh saya akan membahas tentang wisata kuliner yang ada di Surabaya. Nah, kenapa saya pilih Surabaya? Karena saya pernah tinggal di Surabaya selama 5 tahun dulu. Nah, selain itu juga banyak tempat makanan yang menarik dan recommended menurut saya pribadi di Surabaya. Nah, berikut saya udah pilihin beberapa tempat makan favorit saya dulu waktu saya di Surabaya. Dan saya udah rangkum nih semuanya nih. Oke. Berikut adalah berbagai macam tempat makan dan juga dessert yang recommended, baik tradisional maupun modern. Nah, yang pertama adalah bebek palupi. Kata orang-orang tuh belum ke Surabaya kalau belum makan bebeknya. Nah, selain bebek palupi ini juga banyak restoran spesialis bebek yang lain. Misalnya bebek hate, bebek sinjai, dan lain-lain. Masih banyak lah pokoknya. Tapi yang paling saya saranin adalah bebek palupi ini. Karena ini adalah restoran favorit saya dulu waktu masih di Surabaya. Nah, bebeknya itu lembut dan halus. Nah, itulah yang bikin si bebek palupi ini spesial ya. Kalau bebek lainnya itu masih berasa keras, tapi kalau di palupi ini halus banget dan lembut banget. Rasanya juga gurih dan juga ada bumbu minyak kuningnya yang bikin bebek ini tuh makin juara. Ukuran bebeknya ini gede dan ada 2 model, yang jumbo dan yang reguler. Nah, setiap kali makan di sini tuh pasti saya dan teman-teman atau sama keluarga ya selalu nambah. Gak peduli walaupun lagi diet, pasti tetap nambah karena enak banget dan bikin nagihnya nagih banget. Bahkan orang tua pun dulu itu biasanya kalau lagi kesana itu bungkus sampai 40 potong buat saudara dan teman-teman yang ada di Jakarta. Ya kasus seenak itu karena enak banget. Untuk harga satu potong yang reguler tuh cukup murah, sekitar 18.000 aja terakhir kali saya kesana, bulan Agustus 2019 ya. Untuk sekarang saya nggak tahu, belum cek lagi. Dan untuk yang jumbo itu bisa 24.000 untuk potongan yang lebih gede dari yang reguler. Nah, tapi hati-hati nih teman-teman, banyak outlet palupi yang palsu, yang rasanya jauh beda dengan yang ori. Saya juga udah pernah nyobain yang palsu. Pokoknya bebek palupi ini adalah tempat makan yang paling recommended menurut saya, nomor 1. Oh iya, outlet yang asli ini ada di Jalan Rungkut Asri ya. Dan satu lagi, jangan datang kalau lagi libur lebaran karena udah pasti akan tutup. Saya udah jadi korbannya dulu. Nah, yang kedua adalah rawon kalkulator. Sebenarnya ada banyak jenis rawon di Surabaya dan enak-enak juga. Misalnya rawon setan untuk kalian yang suka banget sama pedes. Tapi karena rawon yang satu ini pedes sekali dan saya nggak suka pedes, jadi ya saya nggak bisa rekomendasiin. Tapi kalau kalian suka banget sama pedes, kalian bisa makan rawon setan. Nah, rawon kalkulator ini tuh terletak di Taman Bungkul di Jalan Darmo, Surabaya. Bedanya sama tempat-tempat rawon yang lain itu bukan di rasanya, tapi di penjualnya. Ya rasanya sih sama-sama enak ya, khas rawon Surabaya. Kenapa rawon ini tuh dinamai rawon kalkulator? Itu karena pemilik rawon ini tuh bisa menghitung dengan sangat cepat, seperti layaknya kalkulator. Penjual rawon ini juga pernah diundang ke acara hitam putih untuk memamerkan keahlian menghitungnya. Nah, untuk rasa nih, ya seperti yang sudah saya bilang tadi, standar enaknya sama rawon khas Surabaya yang lain. Nah, terakhir kali saya datang ke sana bulan Agustus 2019, harganya itu mencapai Rp30.000 per mangkok. Ya emang lumayan mahal sih, tapi bolehlah sekali-sekali spend segitu untuk dapetin pengalaman makan yang sedikit berbeda. Nah, nomor 3, ada nasi goreng maut. Nah, nasi goreng ini tuh umum di Surabaya.
Dan juga di Surabaya jarang kita bisa nemuin tuh nasi goreng coklat seperti yang ada di Jakarta atau kota-kota lain, kecuali di restoran-restoran. Nah, nasi goreng maut ini tuh warnanya merah, tapi nggak pedes. Bahan baku untuk memasak tuh sama seperti nasi goreng coklat pada umumnya, tapi hanya saja tidak pakai kecap manis, melainkan saus tomat, sehingga rasanya tuh agak asam sedikit. Nah, nasi goreng ini tuh rasanya unik bagi lidah pribadi saya yang lebih sering makan nasi goreng coklat seperti biasanya. Nah, nasi goreng maut ini juga umum, banyak banget ditemuin di pinggir jalan Surabaya pada saat malam. Anda harus cobalah kapan-kapan jika berkunjung ya, karena rasanya unik banget dan beda banget sama nasi goreng coklat pada umumnya. Nah, yang keempat ada rujak cingur Ahmad Jais. Dalam bahasa Jawa sendiri tuh cingur berarti mulut, dan hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus kemudian dicampurin ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerai. Kerai itu sejenis timun ya, khas Jawa Timur. Terus dicampur dengan bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran seperti kecambah atau toge, kangkung, dan juga kacang panjang. Nah, semua bahan tadi itu dicampur dengan saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis, udang, air matang untuk sedikit mengencerin, terus gula atau gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan tipis panjang pisang biji hijau yang masih muda atau yang biasa disebut dengan pisang kelutuk. Dan semua saus atau bumbu ini tuh dicampur dengan cara diulek. Nah, itu sebabnya rujak cingur juga sering disebut sebagai rujak ulek. Nah, ini merupakan salah satu makanan favorit saya, rujak cingur. Kalau misalnya lagi bosen ya atau lagi pengen makan tapi nggak pengen makan berat, cemilan saya biasanya di Surabaya ini saya langsung beli rujak cingur. Karena rasanya tuh beda sama yang lain dan khas banget rasa cingurnya itu. Nah, kalau Anda juga mencari tempat makan murah yang di Surabaya nih, di sini tempatnya. Rujak cingur Ahmad Jais. Meskipun murah, tapi kalau soal rasa Anda tidak akan menyesal deh sudah makan di sini. Kuliner khas Surabaya ini juga sangat terkenal. Rujak yang dicampur dengan cingur atau hidung sapi ini punya rasa yang khas banget. Rasa khas yang ada dari rujak cingur ini adalah karena hasil ulekan bumbu dari sang pemilik rujak cingur Ahmad Jais ini, yakni Nyonya Gyokcu. Gimana? Tertarik gak? Kalau Anda suatu ke Surabaya, wajib banget nih datang ke sini. Yang kelima, es krim Zangrandi. Wah, ini populer banget nih di Surabaya, tepat di satu ini. Karena tanpa polusi pun, Surabaya itu sebenarnya udah cukup panas. Mirip atau bahkan lebih-lebih lah dengan Jakarta. Tinggi suhu kota ini dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang memang berada di kawasan laut, deket banget sama laut. Karena itu, mencari dessert yang menyegarkan tentu dapat mengurangi sedikit suasana hati yang juga ikut gerah karena cuaca. Cobalah kapan-kapan untuk mengunjungi kedai es krim Zangrandi ini. Kedai es krim yang satu ini sudah cukup legendaris di kalangan pecinta kuliner Surabaya, termasuk saya. Sejak tahun 1930, kedai ini telah menjadi bagian dari Surabaya. Zangrandi didirikan oleh Roberto Zangrandi, seorang lelaki berkebangsaan Italia, dengan menggunakan resep es krim buatan sang istri. Ketika Zangrandi kembali ke Italia sekitar tahun 1960, Adi Tanumilia, seorang pengusaha wine, anggur,
membeli kedai sekaligus resep es krim Zhang Randi. Nah, bila Anda sedang berkunjung nih ke Surabaya dan pengen nyari sesuatu yang dingin, sesuatu yang manis untuk sebagai dessert ya, cobalah mampir ke es krim Zhang Randi ini. Letaknya di Jalan Yos Sudarso nomor 15. Harganya tuh beragam, mulai dari Rp24.000 sampai juga ada yang ratusan ribu rupiah. Nah, Anda bisa mencicipi nikmatnya es krim yang tetap terjaga rasanya selama lebih dari setengah abad ini nih. Bahkan tak hanya soal rasa, bangunan tempat kuliner yang Surabaya ini pun tetap bernuansa seperti layaknya tempo dulu. Semua ornamennya, furniturnya ini membawa kesan zaman dulu banget. Menu-menu yang ditawarkan oleh Zhang Randi ini juga beragam, banyak banget ya. Tapi favorit saya sih Grand Mustache. Nah, ini bener-bener menawarkan rasa yang manis tapi nggak gitu kuat rasanya. Pas dah pokoknya. Coba kapan-kapan kalau kalian berkunjung ke Surabaya, pokoknya harus mampir ke Zhang Randi ini, oke? Nah, itu aja sekian rekomendasi pribadi tempat favorit saya di Surabaya yang tentunya nggak bisa disamain ya sama lidah semua orang karena selera orang-orang beda-beda. Tapi kalau misalnya kalian ke Surabaya, ya bolehlah dijadiin titik acuan restoran mana yang harus kalian datengin. Nah, oke. Terima kasih untuk telah menonton dan mendengar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.